Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu kembali kelas 12 IPA. Kalau yang modul sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu Ibu membahas tentang materi dari unsur-unsur periode 4, lalu sekarang kita membahas soal-soal yang biasanya berkaitan dengan unsur periode 4. Ya, kita akan membahas soal soal yang biasanya berkaitan dengan periode 4. Ibu cuma batasi sampai 10 saja ya. Nanti berikutnya kita bisa latihan soal. Biasanya yang ditanyakan di unsur transisi itu apa sih ciri dari unsur transisi? Di slide sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, transisi itu ada 4 ciri. Yang pertama itu adalah dia sifatnya logam, lalu dia ada warnanya ya, senyawanya berwarna, lalu bisa untuk sebagai katalis dalam tubuh maupun dalam industri, lalu dia bisa membentuk ion kompleks di mana dia berikatan karena dia mempunyai orbital kosong sehingga bisa ditempati oleh ligan. Lalu berikutnya, yang manakah unsur periode 4 yang memiliki jari-jari terbesar? Nah, nanti kita dapati jari terbesar itu posisinya dimiliki oleh Fe atau dia besi. Lalu berikutnya, unsur periode 4 yang memiliki hanya satu bilangan oksidasi, yaitu di sini skandium dan seng. Itu di materi pembelajaran sebelumnya, yang Sc itu bagian atas dan seng itu bagian bawah, di mana Sc itu plus 3, Zn itu plus 2. Jadi hanya mempunyai satu bilangan oksidasi. Lalu berikutnya di sini kita berkenaan dengan alloy. Alloy itu adalah suatu logam campuran. Jadi ada dua atau lebih logam dijadikan satu, ya, itu disebut dengan alloy. Di sini contoh alloy adalah stainless steel. Stainless steel itu adalah suatu baja tahan karat, maka logam yang ditambahkan pada baja jenis tersebut adalah krom dan nikel. Ya, krom dan nikel tadi sudah kita bahas, dia termasuk senyawa yang berada pada periode keempat. Lalu berikutnya pertanyaannya di sini berkaitan dengan ketertarikan logam transisi terhadap medan magnet. Mengapa unsur periode 4 kecuali seng itu bersifat paramagnetik atau dia tertarik pada medan magnet? Karena tadi bisa kita bahas ya, sesuai dengan yang pertemuan sebelumnya, ternyata berkaitan sekali dengan adanya elektron yang tidak berpasangan pada orbital D. Jadi dia bisa Zn itu tidak tertarik, itu karena dia isinya full, tidak ada orbital yang tidak berpasangan. Kalaupun makanya dia tidak tertarik oleh magnet. Tapi kalau dia mempunyai orbital yang tidak berpasangan, maka dia bersifat paramagnetik atau dia bisa tertarik menjadi medan magnet. Lalu berikutnya di sini, mengapa unsur transisi itu bisa membentuk warna? Nah, karena orbitalnya itu bisa terpisah dalam dua tingkat energi, di splitting namanya ya. Jadi di splitting ini nanti dia mengakibatkan ada perubahan besar pada atau adanya celah energi, sehingga warnanya itu juga mengalami perubahan. Ya, oke, lanjut di sini. Kenapa dia bisa membentuk ion kompleks? Karena di sini sekali lagi di periode 4 itu ada yang kosong, ada orbital yang kosong di subkulit 3 jari ada 4p-nya, sehingga nanti dia bisa terisi oleh ligan. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering keluar di unsur periode 4, yang manakah yang mempunyai paramagnetik paling kuat? Jawabannya adalah krom. Kenapa demikian? Karena krom itu mempunyai paling banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan. Jadi krom itu kan 24
berarti dia posisinya itu S-nya itu dia cuman 1 ya. Lalu ditambah lagi ada 10 dari si 5 dari si D ya, dia yang tidak berpasangan, maka dia ada 6 total orbital yang tidak ada 6 orbital yang tidak berpasangan, maka dia bisa dengan mudah menarik elektron. Jadi ini sangat berkaitan dengan banyak atau sedikitnya yang jumlah elektron yang tidak berpasangan. Lalu berikutnya, bagaimana cara memperoleh unsur transisi dari senyawanya? Ya, sudah kalian lihat di video pembelajaran sebelumnya, ternyata mayoritas untuk memperoleh unsur transisi itu dengan cara mereduksi dari senyawanya, di mana senyawanya semuanya bisa didapati di alam. Lalu berikutnya, apa itu ion kompleks? Di sini dikatakan ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal. Nah, kation tunggalnya inilah yang berasal dari transisi periode 4 yang nanti dia akan terikat oleh beberapa anion atau dia atom netral. Oke. Demikianlah penjelasan saya tentang unsur periode 4. Berikutnya nanti saya akan buat lagi untuk lebih jelas lagi tentang bagaimana sih ion kompleks. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.